Noni berkhayal jika dirinya digandeng oleh Koji saat di bandara, namun lamunannya buyar akibat Koji yang menanyainya. Setelah itu mereka menuju mobil Hasobe yang sudah menunggu mereka. Koji mengatakan Hasobe akan mengantarnya pulang. Kemudian Noni mengatakan dia akan duduk di depan dan Koji duduk di belakang. Namun saat hendak masuk ke mobil, Koji mencegahnya. Koji mengatakan dia akan duduk di depan dan Nonim duduk di bangku belakang. Mereka pun menyetujuinya. Hasobe bertanya lokasi rumah Nonim. Nonim menjawab dekat Laprau. Karena lokasinya jauh, jadi Hasobe berencana akan mengantar Koji dulu, setelah itu mengantar Nonim. Jadi tidak perlu bolak-balik. Namun lagi-lagi Koji tidak menyetujuinya dan menyuruh Hasobe mengantarkan Nonim dulu. Hasobe heran dan bertanya kenapa Koji membuatnya bolak-balik. Koji marah dan menyuruh Hasobe menyetir saja. Hasobe dan Nonim saling bertatapan dan bingung atas perilaku bosnya yang aneh ini. Di dalam mobil, Hasobe menanyai tentang kontrak mereka karena setahu dia, direktur itu tidak mudah untuk menandatangani kontrak. Koji pun menceritakan jika dia hampir gagal tapi Nonim menyelamatkan kontrak mereka. Koji memperlihatkan video yang dia rekam saat Nonim bernyanyi dengan direktur Kirei dan mereka pun tertawa. Hasobe menyarankan jika ada hal yang Koji tidak bisa atasi, biarkan saja. Markas pusat terlalu menuntut banyak dari Koji. Koji mengatakan tidak apa-apa, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nonim mendengar itu. Koji kemudian istirahat sebentar di mobil. Nonim tersenyum melihat Koji. Keesokan harinya, Nonim sedang menyiapkan makanan bekal untuk dirinya bekerja. Tiba-tiba ibunya datang melihat Nonim menyiapkan 2 bekal yang tidak biasanya karena biasanya hanya membawa 1. Noni memberitahu bahwa dia membawa 2 bekal untuk siang dan malam. Dia mungkin akan lembur. Nonim kemudian pamit pergi. Di kantor saat jam makan siang, Nonim hendak memakan bekal yang sudah ia bawa, tapi tiba-tiba bosnya keluar memanggilnya. Nonim langsung menyembunyikan bekalnya dan bertanya ada apa. Koji bertanya apakah Nonim sudah menyiapkan untuk meeting setelah ini. Nonim menjawab semua sudah dia siapkan. Setelah bosnya masuk, Noni mulai mengambil bekal itu lagi dan tiba-tiba Koji kembali keluar dan bertanya kenapa Noni membawa 2 bekal. Noni bingung dan mengalihkan pembicaraan bahwa sudah waktunya untuk rapat. Kemudian mereka segera menuju ruang rapat. Mereka pun memulai rapat dan Koji memberitahu bahwa mereka berhasil menjalin kontrak dengan direktur Kirei. Koji memberitahu bahwa semua ini karena Nonim sehingga mereka bertepuk tangan dan berterima kasih kepada Nonim. Tiba-tiba salah satu karyawan datang dengan terburu-buru. Ia memberitahu bosnya bahwa klien mereka ingin bertemu dengan mendesak. Tiba-tiba Tuan Mark datang. Tuan Mark meminta bergabung dengan rapat karena kebetulan sedang membahas proyeknya juga. Kata Tuan Mark, karena perusahaan Koji terlalu lama menjalankan proyeknya dan khawatir tidak selesai, tapi Koji mengatakan untuk jangan khawatir. Mereka akan menyelesaikannya tepat waktu. Kemudian Tuan Mark minta dijelaskan konsepnya. Dia menjelaskan secara rinci apa yang akan diunggulkan oleh perusahaan. Namun Tuan Mark merasa tidak puas dengan konsep mereka dan menyalahkan tim kreatif perusahaan. Koji memberitahu ide ini berasal darinya. Tuan Mark merasa kecewa akan hal ini dan meminta ide yang unik dan baru untuk penjualan produknya. Ini agar banyak pembeli. Tiba-tiba Nonim berinisiatif untuk mengusulkan ide. Ia meminta izin untuk membicarakan idenya. Koji mengizinkannya. Nonim mengusulkan untuk membuat pemasaran produk teh hijau Tuan Mark dengan model yang aktif dan ceria dan lebih baik mereka menggunakan cewek Jepang. Juga menggunakan summer vibes karena mereka akan promosi di musim panas. Tuan Mark langsung merasa senang mendengar idenya dan memuji Nonim. Tuan Mark juga sudah memutuskan untuk memilih model. Tuan Mark memperlihatkan model yang dia inginkan, yaitu Byphone. Tuan Mark meminta Koji untuk menggunakan model Azuki sebagai model mereka. Semua terkejut mendengar hal itu. Setelah rapat selesai, Nonim bertanya kepada rekan kerjanya siapa Tuan Mark sebenarnya. Mereka memberitahu bahwa Tuan Mark ini sangat penting setara dengan bosnya dan ia juga mantan dari idol Azuki sehingga mereka tahu permintaannya sangat susah untuk menjadikan Azuki model mereka. Nim tidak menyangka mendengar cerita dari rekan-rekan kerjanya yang memberitahukan Azuki idolanya adalah mantan dari Tuan Mark. Kemudian Noni mulai mencari informasi hal itu dan ia tidak menyangka menemukan foto-foto Azuki yang tertangkap sedang berpacaran.
Tiba-tiba Koji melihat Nonim dan menanyainya apa yang dilakukannya. Nonim memberitahu jika ia sedang mencari tahu identitas model mereka sebelum kerjasama. Kemudian Koji mengatakan dia lapar. Nonim menawarkan untuk memesan makanan, tapi Koji justru meminta bekal miliknya yang sudah disiapkan Nonim. Nonim salah tingkah dan memberitahu bahwa dirinya makan banyak akhir-akhir ini sehingga ia membawa 2 bekal. Koji merasa kesal dan tidak jadi meminta makanannya dan kembali masuk ke ruangannya. Tanpa diketahui mereka, Ploy melihat mereka dari kejauhan. Semua karyawan meninggalkan mejanya karena sudah saatnya pulang. Salah satu rekan kerjanya bertanya Nonim kenapa belum pulang. Nonim memberitahu dia masih membutuhkan berkas yang bertanda tangan bosnya terlebih dahulu. Rekan kerjanya kemudian pergi. Kemudian Nonim mengetuk pintu bosnya untuk menandatangani dokumen, tapi tidak ada yang menjawab. Akhirnya Nonim memutuskan untuk masuk. Dan saat Nonim masuk, Nonim melihat bosnya sedang terlelap tidur. Nonim berusaha mencari dokumen yang dicarinya tanpa membangunkan bosnya, tapi ia tidak menemukannya. Ternyata dokumen itu tertindih oleh Koji yang sedang tidur, sehingga Nonim memutuskan untuk mencoba mengambilnya perlahan. Tiba Koji terbangun dan mengatakan dokumen yang Nonim cari sudah dia tanda tangani dan kembali tidur sambil memegang tangan Nonim. Hal ini membuat Nonim merasa bingung harus melakukan apa. Tanpa diketahuinya, ternyata kejadian tersebut difoto oleh Ploy dengan sengaja. Esokan harinya, Nonim berangkat ke kantor dan melihat rekan-rekan kerjanya sedang bergosip bahwa ada gadis nakal yang mencoba menggoda bosnya. Nonim merasa penasaran dengan apa yang dibicarakan mereka, tapi 2 rekan kerja terdekatnya menyuruhnya untuk tidak mendengarkan mereka. Ploy keluar dan berbicara keras agar didengar Nonim, bahwa dia tidak bisa ke ruangan bos lagi karena dia tidak pandai berpura-pura seperti gadis muda akhir-akhir ini yang menggunakan tubuh mereka untuk naik karir. Nonim bingung dan Ploy mengatakan jika Nonim ingin tahu apa yang dimaksudkan, ada di grup chat. Nonim terkejut mendengar ucapan Ploy dan langsung mengambil ponsel untuk melihatnya. Nonim melihat fotonya semalam di ruangan bos. Nonim merasa sangat kesal karena ada orang yang mengambil foto mereka dan tidak tahu kejadian yang asli, bahwa dirinya hanya mengambil dokumen. Mereka pun kembali bekerja. Makan siang, semua rekan kerjanya terus menggosipinya. Saat Nonim akan duduk, mereka tidak memberikan tempat duduk, sehingga salah satu rekan kerja yang dekat dengannya menyuruhnya untuk gabung ke meja mereka. Nonim memberitahu mereka jika dirinya tidak menggoda bosnya dan foto itu diambil saat ia hendak mengambil dokumen tapi tergelincir. Mereka akan berusaha mencari tahu siapa dalang dari ini semua dan akan memberitahu bos dan segera menyelesaikannya. Namun Nonim meminta mereka untuk tidak memberitahukan bosnya tentang hal ini karena dia tidak mau menjadi beban bosnya. Rekan-rekan kerjanya menguatkan Nonim. Nonim terlihat sangat khawatir. Saat Nonim hendak memberikan dokumen di ruangan bosnya, Koji bertanya apa ada yang membuatnya terganggu. Nonim mengatakan tidak ada. Nonim kembali bertanya alasan bosnya menanyainya seperti itu. Koji memberitahu jika akhir-akhir ini Nonim seperti menghindari dirinya. Nonim hanya mengatakan jika ia tidak terganggu apapun akhir-akhir ini dan dia tidak menghindari bosnya. Koji terus menyuruh Nonim untuk menceritakan sesuatu yang mengganjal di dirinya Nonim sehingga ia bisa membantunya. Namun Nonim merasa kesal dan meminta agar bosnya tidak perlu membantunya dan menanyakan hal ini karena ia tidak mau menambah beban. Koji merasa kecewa karena ia kira hubungan mereka ini bisa saling percaya dan jujur tentang hal seperti ini, dan ternyata tidak, sehingga menyuruh Nonim keluar dari ruangannya jika tidak ada yang diperlukan lagi. Nonim keluar dengan sedih. Ploy tersenyum senang melihatnya itu. Saat sedang istirahat karena banyak rekannya yang menggosipinya, Nonim memutuskan untuk pergi ke tangga darurat untuk istirahat. Namun ia terkejut melihat Tuan Mak sedang berciuman dengan salah satu karyawan di perusahaan ini sehingga ia tanpa sengaja menjatuhkan minumannya lalu pergi, dan itu membuat mereka menyadari jika ada yang melihat mereka. Nonim segera kembali ke mejanya. Tiba-tiba Tuan Mak menghampirinya dan bertanya sepertinya Nonim melihat sesuatu. Nonim merasa takut dan khawatir. Nonim mengatakan dia tidak melihatnya. Tuan Mak memaksa Nonim untuk mengatakan apa yang dia lihat. Tiba-tiba salah satu rekan kerja Nonim menghampiri Tuan Mak dan menanyakan tujuannya datang. Tuan Mak hanya mengatakan ia ingin mengenal orang yang memberikan ide cemerlang saat rapat waktu itu.
Kemudian Tuamak mengajaknya berjabat tangan, tapi Nonim menolaknya dengan sopan lalu segera pergi. Kemudian besoknya mereka rapat membahas pakaian yang akan digunakan model pemasaran mereka. Tuamak terus memperhatikan Nonim dan langsung menyetujui usulannya, tetapi Koji memberi masukan jika warna yang dipilih mereka terlalu feminim, hingga ia mengusulkan warna lain yang lebih netral. Tuamak bertanya pada Nonim apa yang Nonim suka. Kemudian Koji marah karena Tuamak justru menanyai Nonim bukannya berdiskusi dengan tim lainnya. Tuamak sangat kecewa karena ia hanya ingin mendengar pendapat Nonim dan ia bisa mendiskusikannya dengan tim. Ia juga tidak menyangka Koji tidak memenuhi permintaan kliennya. Ia juga meminta satu permintaan kepada Koji dan minta disetujuinya. Akhirnya Koji pun mengiyakannya. Ternyata Tuamak ingin menjadikan Nonim penanggung jawab atas pemasaran ini untuknya. Koji memberitahu jika ia tidak bisa menyetujuinya sekarang karena Nonim menyangkut jabatan perusahaannya. Tapi Tuamak mengatakan untuk Nonim pikirkan dulu, setelah itu hubungi dia. Setelah selesai, Nonim sedang membuat kopi. Nonim dan kedua rekannya mendiskusikan betapa kejamnya Tuamak. Mereka mengatakan kepada Nonim jika Nonim tidak menyetujui hal ini, maka mereka takut Tuamak merubah konsep atau bahkan membatalkan kontrak. Nonim terlihat sangat khawatir. Kemudian Nonim pergi ke ruangan bosnya untuk menandatangani dokumen. Koji kemudian meminta Nonim untuk memberitahukan jika sebenarnya Nonim tidak menginginkan hal ini. Namun Nonim mengatakan jika ia akan bertanggung jawab untuk perusahaan, karena ia tidak mau jika ini mempengaruhi perusahaan. Koji justru mengatakan jika sebenarnya Nonimlah yang menginginkan posisi ini untuk dirinya sendiri dan berbohong seolah-olah demi perusahaan. Nonim tidak menyangka bosnya memfitnahnya. Bosnya mengatakan bahwa Nonim tidak perlu khawatir karena ia bisa mempekerjakan sekretaris baru. Dengan rasa kesal dan enggan berdebat dengan bosnya, Nonim mengiyakan perkataan bosnya dan segera keluar. Saat sedang melakukan pekerjaannya, Nonim hendak ikut rapat, tapi tiba-tiba Ploy datang dan mengatakan jika ia yang akan menjadi penerjemah bosnya dan mengurus pekerjaan Nonim. Nonim tidak menyangka pekerjaannya diambil alih. Hal ini membuatnya kecewa. Kemudian Nonim bertemu dengan Mew dan Poppy, teman dekatnya. Ia menceritakan apa yang sudah terjadi dan pekerjaannya sedang dalam masalah. Bahkan bosnya mengatakan jika dirinya bisa saja keluar dari perusahaan. Teman-temannya menyuruhnya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya dan tidak perlu berhenti dan lakukan yang terbaik di tempat kerja. Malam harinya, Nonim merasa gelisah karena kejadian yang ia alami dan ia sangat bingung apakah ia harus memilih untuk menulis surat pengunduran diri atau bertahan dan bersambung. Jangan lewatkan episode selanjutnya apa yang akan dilakukan Nonim ya. Bye bye.